kita akhirnya melaporkan akun TIJ, ya, akun apa sih, YouTuber dari Aceh, Tengku Iqbal Johar. Itu namanya siasat. Dengan otak kalian sama semua. Ya, dari 3 tahun yang lalu saya bahas dukun, sama semua cara mainnya. Kagak ada yang lebih greget misalnya sedikit aja. Ujung-ujung laporan, ujung-ujung ngancam laporin. Tengku Iqbal Johar. Firdaus. Pengacara goblok Firdaus, dengar baik-baik ya. Kamu ngakunya sebagai orang yang mengerti hukum. Hukum itu bukan untuk mengancam orang. Hukum itu adalah untuk mengadili. Bukan menakuti. Bukan, kamu salah. Ya, kamu salah. Dan hukum itu untuk dihormati, untuk ditaati. Dikit-dikit, karena kalah debat, kalah pamor, dihujat netizen, gara-gara kecerobohan dan ketololan, malah baperan. Jangan masuk ke ranah pencot, pentas bacot, kalau nggak siap mental. TIJ pribadi nih ya, istilah kata nih, TIJ pribadi. Kalau cuman ancaman melaporkan, ya, itu nggak ngaruh sama sekali. Jangankan ancaman melaporkan, sudah di dalam penjara pun tidak ketar-ketir, tidak merengek-rengek. Seperti yang diisukan oleh para tolol. Enggak. Keluar penjara, keluar lagi. Di dalam pun saya koar-koar. Enggak akan nonton 2 video. Judulnya klarifikasi. Tetap bacot dimanapun. TIJ namanya, tukang bacot. Bukan orang sakti, bukan dukun. Seperti kalian yang sakti, yang pinter, yang kaya, yang segalanya lah. Cek punya cek, 0 semua. Kita akhirnya melaporkan akun TIJ, ya, akun apa sih, YouTuber dari Aceh, Tengku Iqbal Johar. Itu kenapa alasannya bang? Jadi dia ikut campur dengan urusan-urusan para dukun, membuat video-video hinaan dan ejekan terhadap para dukun dan termasuk diri saya. Itu saya semakin diancam dengan hukum, semakin suka. Kenapa? Karena saya mengetahui kualitas seseorang, apalagi ngaku ngacara. Dulu ada namanya ketum Cyber NKRI. Ya, hampir sama 11-12 dengan LSM Pastagi. Sama. Kagak bisa ngelakuin apa-apa. Ente bahlul. Gue sudah berpengalaman sekali menghadapi orang-orang tolol seperti ini. Taruh globalisasi yang sudah lama, zaman milenium 2000, ini sudah, wow, masyarakatnya sudah pada milenial, ya. Mau diobok-obok sejarah, mau diobok-obok agama, mau diobok-obok wawasan Nusantara. Makanya kalau mau berbicara tentang kebangsaan, perluas wawasan Nusantara. Ya, perluas wawasan Nusantara. Belajar sejarah yang benar. Kalau berbicara kesaktian, tunjukkan kesaktian yang benar kalau memang ingin ditunjukkan. Biar tidak ditertawakan oleh orang bego seperti saya. Masa kalian ditertawakan sama orang bego, sama orang gila? Ya ampun, ya ampun. Sadar, Nduk. Sadar. YouTuber dari Aceh, Tengku Iqbal Johar. Rintis sebagai dukun, pas tuanya di Mahaguru Dukun. Dilawan sama pos ronda. Jadi bubur, kagak ada lawan. Sangean. Akhirnya memprovokasi orang-orang, mencari leader yang satu pemahaman, yang sama tololnya, suruh ngancam-ngancam orang buat ngelaporin. Itu hebatnya. Apa hebatnya itu? Apakah itu membanggakan anak cucumu, Kong Halu? Kalau saya jadi kamu, itu sangat memalukan. Makanya taubat. Kalau kamu taubat,
Saya tidak akan mengganggu dan mengusik kamu lagi. Hah? Taubat itu bukan ucapan yang terucap dengan lisan. Berikan pemahaman yang lurus kepada masyarakat, kepada murid-muridmu. Orang-orang cerdas, jadi muridmu makin tolol. Apa yang dibanggakan dengan kesaktian ilmu pamungkas memasukkan jin ke dalam botol? Kontribusi apa yang bisa kita sumbangkan dalam kehidupan ini? Kalau itu sebagai ilmu pamungkas, apa nggak ada acara lain? Dirusak agama lagi. Wawasan Nusantara jelek sekali ketika membahas masalah kenegaraan. Apalagi si Daus ngaku pengacara. Wawasan Nusantara kagak ada. Bagaimana itu? Seharusnya kamu harus memahami dulu wawasan Nusantara. Belajar kepemimpinan. Ya. Yang paling penting adalah di sini public speaking. Saya melihat kamu itu nilai public speaking nggak sampai 2. Public speakingmu nggak bagus. Konsentrasimu kurang fokus. Narasimu tidak maknyus. Bagaimana seorang pengacara seperti itu? Bagaimana engkau mau menangani kasus? Saya nggak usah terlalu jauh lah. Kalau misalnya laporan kamu lagian pun ini halu. Kalau misalnya laporanmu diterima, ketika kita berjumpa di pengadilan, saya nggak pakai 2 ronde untuk menghabisi narasimu. Untuk membantah narasimu, hafalanmu tentang perundang-undangan, nggak pakai lama. Mainkan saja, mudah-mudahan kita dipertemukan di pengadilan. Jadi dia ikut campur dengan urusan-urusan para dukun, membuat video-video hinaan dan ejekan terhadap para dukun dan termasuk diri saya. Saya tidak pakai lawyer. Saya membela diri sendiri. Lihat saja nanti. Ya. Sorot matamu, pengaturan bahasamu, body language-mu, public speaking-mu kacau, tidak sinkron, menandakan itu adalah kebohongan. Kepanikan, stres. Kamu mulai stres. Ya. Walaupun kamu tiap hari koar-koar belajar psikologi, entah di mana kamu belajar, entah sama Kong Halu, kamu belajar psikologi. Saya melihat kalian ada gangguan psikologi sekarang.